Baik, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam anak-anak dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Hari ini kita ada kegiatan sosialisasi untuk laporan PKL, terutama di tahap 1 ya. Nanti tahap 2 Bapak sudah tidak perlu lagi memberikan sosialisasi karena kalian sudah tahu dan bentuknya sama. Hanya saja mungkin tempat perusahaan yang berbeda atau tempat PKL-nya yang berbeda. Baik, sebelum Bapak mulai, semuanya apakah sudah menerima filenya? File untuk laporan dari BKK mungkin? Sudah, Pak. Sudah ya. Kira-kira ada yang sudah mencoba mengisi? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, berarti sudah ada yang mencoba-coba atau mereka-reka. Nanti barangkali kelompoknya atau temannya ada yang belum tahu. Ini Bapak buka dulu kameranya, biar kalian bisa lihat saya. Oke, jadi Bapak sekarang juga masih ada di sekolah. Ya, sekarang udah malam nih. Oke, jadi nanti barangkali teman kalian ada yang kesulitan untuk mengisi atau menyelesaikan laporannya, suruh melihat rekaman dari saya. Ya, jadi seperti itu saja. Jangan kalian nanti terlalu disulitkan. Dan perlu Bapak sampaikan bahwa laporan ini sifatnya individu, bukan per kelompok. Ya, jadi tidak perlu menunggu temannya dalam satu kelompok untuk selesai semua baru mengumpulkan bersama-sama. Ya, justru yang sudah selesai segera dikumpulkan agar yang lain juga ikut mengikuti. Ya, sebagai motivasi teman-temannya. Baik, ini saya share screen dulu untuk laporannya. Ini sama yang saya terima juga yang formatnya yang kita setting bersama dengan BKK. Terlihat semua di layar kalian? Terlihat, Pak. Lihat ya. Terlihat, Pak. Oke, saya perbesar sedikit Kelihatan, Pak. supaya kalian juga lebih jelas karena rata-rata pakai ponsel ya. Nah, oke. Jadi laporan ini yang pertama adalah cover. Yang perlu kalian ganti adalah teks yang berwarna merah. Jadi selain teks yang berwarna merah, itu tidak perlu kalian ganti. Ya, semua mengikuti template atau format yang disediakan oleh BKK. Ya, jadi di sini ada laporan praktik kerja lapangan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Jika kalian nanti misalkan yang PKL di Love Surabaya, maka diganti Love Surabaya saja. Ya, lalu tanda petik ini, petik ganda ini jangan dihilangkan. Ya, cukup diganti teksnya berwarna hitam. Ya, oke. Jadi cover sekaligus nama atau identitas kalian, nama lengkap dan nomor induk siswa. Bagi yang bingung nomor induk siswanya berapa atau lupa, silakan lihat di kartu pelajar. Ya, di kartu pelajar sudah ada. Jadi silakan disesuaikan sendiri. Ya, yang teks berwarna hitam sekali lagi tidak perlu diganti. Oke, lalu ke bawah lagi yang kedua adalah halaman pengesahan. Ya, di sini yang perlu kalian ganti adalah hari dan tanggal yang pertama. Ya, jadi kalau misalkan kalian selesai akhir Februari nanti tanggal 28, maka laporan ini bisa ditulis tanggal 1 Maret. Namun ada beberapa hal, misalkan tempat PKL ada yang ingin meminta kalian lebih lama, misalkan sekitar 3 hari, 2 hari, atau mungkin karena berangkatnya lebih lama, ya lebih belakang, artinya tidak tanggal 2 Januari. Jadi kembali ke sekolah juga sama, tidak tanggal 28 Februari. Jadi nanti waktunya bisa menyesuaikan, ya. Lalu di sini juga ditulis tempat dan tanggal pembuatan laporan. Tidak perlu diubah-ubah. Kalau misalkan pertama kali kalian mengetik tanggal 1 Maret atau 2 Maret, ya sudah ditulis saja 2 Maret 2023. Lalu penyusunnya kalian sendiri dan tolong identitasnya diisi dengan lengkap. Ya, nomor induk siswanya berapa, sekaligus di sini ada juga nama guru pembimbing. Nah, guru pembimbing ini adalah guru yang memonitoring kalian. Dan alhamdulillah kebetulan yang monitoring kalian kecuali 11 MM3 itu bukan wali kelasnya sendiri ya, tapi Pak Fauzi ya. Jadi nanti tolong ditanyakan nama lengkapnya siapa, lengkap dengan gelarnya, dan tata penulisannya juga harus benar ya. Tata penulisan yang benar itu seperti apa? Nah, saya contohkan dengan nama saya di bawah ini. Kelihatan semua?
Tulisannya apa? Mengetahui siapa saja? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, jadi Pak. penulisannya Kelihatan, ini, Pak. ya penulisan gelar yang benar adalah seperti ini. Misalkan saya ambil namanya Bu Vita sebagai Wakasek bidang kurikulum, ya, Bu Vita Cahyaningrum, ya. Ini pun sebetulnya kurang lengkap. Nanti tolong setelah Vita Cahyaningrum ini diberi koma. Jadi seperti nama saya singkat D titik spasi, ya. Kenapa spasi? Karena ada kelanjutannya. R karena saya singkat, jadi Risanti saya singkat dengan menggunakan titik. Setelah itu saya beri koma, ya. Kenapa? Karena setelah koma itu ada penulisan gelar akademis. Ya, setelah itu dispasi, baru gelar akademis ditulis. Nah, penulisan gelar akademis juga sama, ya, antara stratanya dan bidangnya itu juga harus terpisah. Jadi SPD sarjana pendidikan, lalu SD contohnya sarjana teknik. Penulisannya seperti ini. Jadi untuk kalian yang menuliskan nama dari guru pembimbing harus disesuaikan juga sama seperti penulisan gelar. Kalau misalkan bingung, Anda bisa Google, ya. Sekarang sumber dari informasi juga banyak, ya. Nanti tolong di Pak Agung ini di kepala sekolah juga sama. Setelah Nugroho tolong diberi koma, ya. Ini pun ada kekurangan sedikit, ya, namanya manusiawi, human error, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk kata pengantar saya kecilkan sedikit. Nah, terlalu besar. Ini hitam semua, artinya kalian tidak perlu mengganti, ya. Jadi biarkan saja. Secara garis besar kalian cukup mengisi yang berwarna merah. Nah, di sini ada lagi Surabaya, tanggal berapa? Jangan sampai kosong. Ya, Surabaya penulisan laporan ini dimulai tanggal berapa? Kalau tanggal 2 Maret di awal tadi, selanjutnya juga sama tanggal 2 Maret 2023. Namanya siapa, penyusunnya, lalu nomor induknya siapa. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya, Bisa. simpel ya. Oke, simpel. Nah, ini insya Allah bisa lebih dipercepat lagi nih. Biar kuota kalian enggak terlalu boros. Baik, lalu identitas peserta didik di sini harus dituliskan detail. Ingat ya, multimedia itu rekat dengan namanya desain. Desain itu berarti erat dengan yang namanya detailing. Jadi perhatikan beberapa aspek yang paling kecil sekali. Ya, seperti nama peserta didik, nama kalian tolong jangan disingkat. Contohnya ya, Muhammad Dani, jangan disingkat M Dani atau jangan disingkat Muh titik spasi Dani. Ya, tolong ditulis betul-betul sesuai dengan akta kelahiran kalian sampai ijazah SMP kalian, ya. Tempat dan tanggal lahir juga sama, alamat juga usahakan lengkap. Lengkap itu tidak perlu sampai kelurahan, RT RW, kecamatan. Sebetulnya tidak perlu. Ya, kalau misalkan perumahan atau mungkin nama jalan, contoh Jalan Ketintang 147 151 Surabaya. Kotanya harus ditulis. Nah, kemarin Bapak lihat saat kalian membuat surat permohonan, baik itu di surat tugas dan surat jalan, itu banyak sekali yang tidak mencantumkan nama daerah tingkat tinggi. Daerah tingkat tinggi itu apa? Contohnya kota dan kabupaten. Jadi kalau yang misalkan ada yang rumahnya di KBD, tolong dituliskan Gresik. Kalau misalkan daerah Surabaya, kota Surabaya ditulis saja Surabaya. Ya, tapi tidak perlu sampai RT RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai kode pos. Ya, nggak usah. Nanti terlalu panjang. Ya. Lalu tingkat ini adalah kelas, ya. Kelas 11, lalu semester genap atau semester 2. Nanti ditulis genap aja enggak apa-apa. Tahunnya 2022 garis miring 2023. Ya. Lalu tempat alamat pelaksanaan, ini tempat kalian PKL di mana, ya. Jadi tinggal dituliskan saja nama dari badan usahanya atau mungkin instansi atau lembaganya. Lalu waktu pelaksanaan ditulis mulai kapan kalian PKL sampai selesai. Ya, jadi misalkan berangkat tanggal 2 Januari, selesai tanggal 28, ditulis saja 2 Januari, spasi, strip, lalu spasi lagi 28 Februari 2023. Ya, tahunnya tidak perlu ditulis di kedua bulan, cukup di satu saja yang paling akhir. Ya, lalu nama sekolahnya SMK Ketintang Surabaya, alamat sekolah saya sebutkan tadi, ya. Semoga ingat semua. Kalau nggak ingat ya googling saja. Ya. Lalu nama orang tua kalian tidak perlu keduanya,
tuliskan salah satu saja. Kalau misalkan ya semoga masih lengkap semua, tuliskan nama ayah boleh. Kalau misalkan ayah sudah tidak ada atau mungkin ada kondisi tertentu, kalian hanya bersama ibu atau mungkin hanya bersama wali. Karena wali tidak hanya orang tua, ya. Wali itu bisa saudara, mungkin bude, pakde, atau mungkin om, tante, atau mungkin saudara, tulis namanya lengkap. Lalu pekerjaannya apa, alamat pekerjaannya di mana, ya. Lalu di sini ada pernyataan juga ditulis sebagai syarat pemenuhan nilai pelaksanaan kegiatan PKL. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan, kalau laporan kalian nanti tidak dikumpulkan sehingga pada rekapitulasi pada PKK tidak ada nilainya, meskipun nilai mata pelajaran kalian nilainya 9 semua, jadi jangan harap kalian nanti bisa naik kelas. Ya, karena ini juga salah satu syarat yang paling vital. Ya. Oke, lalu yang merah di sini juga sama seperti tadi, tanggal penyusunan laporan, nama dan nomor induk siswa. Oke, saya isi ke bawah, daftar isi juga tidak perlu kalian ubah, kecuali misalkan ada yang bergeser. Contohnya apa? Misalkan dari pengisian kalian nanti di belakang itu ada yang lebih panjang. Ya, lebih panjang. Mungkin ada yang hobi nulis atau mengetik, atau mungkin salah satu dari kalian ada yang ikut jurnalis. Nah, berarti kan suka membuat suatu karangan tulis atau karya tulis. Berarti penulisannya mungkin sedetil mungkin, selengkap mungkin. Sehingga mungkin halaman tersebut akan bergeser. Mungkin sub poin B atau mungkin subbab pada B, ya, kan bab 1 pendahuluan. Nah, subbab A itu panjang sekali, ya, tidak hanya membutuhkan 1 halaman tapi sampai 2 halaman. Maka pada subbab B, tujuan PKL, itu akan bergeser ke halaman 3. Silahkan disesuaikan sendiri. Ya, oke. Daftar isi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jika bergeser, tolong dilihat lagi. Oke, masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini juga tidak perlu kalian ubah. Jadi gimana caranya BKK ini sudah dan kami para Kakomli sudah membuat format yang sekiranya bisa kalian pakai di semua jurusan. Jadi tidak perlu kalian membuat latar belakang sendiri, ya nanti kalian membuat tujuan sendiri, ya semuanya sudah ada, ya semuanya tinggal cetak saja, kecuali beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Oke, saya scroll langsung ke bawah, saya cari. Nah, ini di bab 2 ada profil perusahaan, ya. Sebetulnya tidak hanya perusahaan, profil badan usaha juga boleh. Tapi sekiranya tidak permasalahan tersebut tidak muncul, misalkan Love Surabaya, dia tidak berbadan perusahaan, tidak berbadan PT atau berbadan CV, mereka mungkin bahkan ada yang UMKM, misalkan, ya. Tapi mereka tidak masalah ditulis profil perusahaan. Nah, mereka tidak mempermasalahkan, maka tidak perlu diganti. Cukup menuliskan identitas perusahaannya saja. Dari mulai nama sampai ke pembimbing kalian atau mentor kalian yang ada di sana. Ya, bahkan di sini juga ada pemimpin atau pimpinan perusahaan. Loh, kenapa kita harus tahu pimpinan perusahaan? Nah, ini membiasakan kita. Nantinya kalian 1,5 tahun lagi jika sudah purna atau sudah lulus, kalian bekerja di suatu badan, institusi atau lembaga atau mungkin perusahaan besar, harus tahu nama pimpinannya. Jangan sampai kalian tidak tahu nama pimpinannya, tidak tahu orangnya, dan pernah bersih tegang, maka bisa beresiko sendiri. Contohnya jenjang karir terhambat. Karena apa? Karena mungkin beliaunya tidak suka dengan attitude kalian. Nah, jadi diusahakan kita harus tahu pimpinan kita siapa. Ya, diusahakan selengkap mungkin kalau identitas. Lalu untuk sejarah singkat dari instansi atau perusahaan atau tempat industri, ya tidak perlu terlalu detail, ya. Yang penting sejarah singkat yang cukup memenuhi baris tersebut. Ini ada berapa baris? Kurang lebih sekitar 20 lah, ya. Intinya memenuhi baris-baris itu, ya sampai berpindah ke halaman 5, ya. Tidak perlu terlalu panjang, cukup ya beberapa paragraf, 4 atau 3 paragraf saja. Satu paragraf minimal 5 baris. Pak, saya nggak pernah tanya-tanya ke mentor sejarah singkat perusahaan ini berdiri itu bagaimana. Nah, kalian bisa, kenapa istighfar? Terjatuh? Oke, baik saya lanjut ya. Kenapa kita harus tahu sejarah singkat? Sejarah itu adalah masa lalu atau mungkin sebuah nilai luhur dari berdirinya sebuah instansi atau sebuah perusahaan.
Nah, jika kita tahu betapa sulitnya mendirikan sebuah perusahaan dan bagaimana mereka bisa berkembang dan berekspansi sampai sebesar ini mungkin, ya. Jadi kita bisa menyikapi bahwa kita adalah bagian dari sebuah sejarah yang besar. Artinya kita juga harus kenal, ya. Usahakan kalian menuliskan cukup lengkap, ya. Cukup lengkap tapi tidak usah terlalu panjang. Yang bisa mewakili kurang lebih sekitar 4 paragraf tadi. Kalau minimal 5 baris dalam satu paragraf, berarti kalian cukup mengetikkan sebanyak 20 baris. Ya, Pak, saya enggak pernah tahu misalkan. Ya, ini banyak sekali dari kakak kelas kalian yang kesulitan, ya, kesulitan kenapa? Enggak tahu sejarah singkat dari industri yang mereka tempati untuk PKL. Padahal kita cari di Google juga ada. Kalaupun kalian mungkin kesulitan untuk mengetik, kalian bisa mewawancarai dari mentor kalian masing-masing atau instruktur PKL di tempat PKL-nya sana. Ya, wawancara direkam, kalian bisa ketikkan sambil mendengarkan rekaman tadi. Nah, kurang lebih seperti itu salah satu teknisnya. Oke, lalu struktur organisasi ini tidak sama persis. Jadi di sini ada pimpinan atau ketua, ada wakil pimpinan atau ketua. Semuanya tidak sama persis. Tapi di sini ada notabene, ya disingkat NB, disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada ya pada organisasi tersebut ya atau instansi masing-masing. Jadi ada kalanya kalau perusahaan tidak menggunakan kata ketua, misalkan menggunakan kata presiden direktur atau direktur saja ya. Kalau instansi menggunakan kepala ya dan mungkin juga tidak ada wakilnya. Nah, seperti itu. Kalau kalian bingung, tanya saja, Pak, di sini ada nggak struktur organisasi? Ya, kalau di sekolah mungkin mulai dari kepala sekolah, di bawahnya ada 4 wakasek pada masing-masing bidang, di bawahnya lagi ada K3 atau Kakomli, ya, kepala kompetensi keahlian, ya. Lalu di bawahnya lagi ada sampai ke paling bawah, di situ ada pegawai atau karyawan, ya. Caraka, misalkan seperti itu, ya. Gambarnya berupa seperti bagan tabel struktur organisasi. Nah, ya, kalau perlu, kalau ada bagannya dan ada soft copy-nya, boleh diminta kalau perlu kalian cantumkan ya supaya apa namanya? Memperbagus atau menambahkan nilai pada laporan kerja kalian. Oh, artinya kalau misalkan struktur tersebut terlihat sangat besar atau sangat detail, berarti tempat yang kalian apa namanya? Tempat yang kalian pakai untuk PKL itu termasuk perusahaan yang besar, misalkan seperti itu. Ya, jadi bukan perusahaan yang ecek-ecek atau disebut kaleng-kaleng misalkan. Ya, jadi PKL-nya dianggap PKL yang benar-benar ya atau benar-benar melaksanakan PKL ya bukan awu-awu atau opo jare sing penting ono sing penting PKL ya kalau bisa mindset seperti itu kalian buang jauh-jauh ya lalu kalau perlu lagi kalian bisa tanya-tanya kepada orang yang punya jabatan atau cukup penting di situ ada pembagian job deskripsi atau tidak kalau misalkan ada maksudnya tabelnya ya atau mungkin berupa dokumen ya kalau boleh diminta mintakan atau minimal kalau tidak ada kalian bisa lakukan wawancara. Tugasnya ketua atau misalkan pimpinan atau direktur itu ngapain aja? Nah, contoh misalkan di sekolah. Kalau kepala sekolah tugasnya ngapain? Apa tuh kepala sekolah juga melaksanakan hal yang sama dengan guru, hal yang sama dengan wali kelas, atau hal yang sama dengan K3 sampai yang paling atas wakasek. Nah, pastikan tidak. Ya, kepala sekolah punya job atau punya job description yang berbeda. Ya, pada masing-masing level pasti ada perbedaan. Ya, karena kalau nggak seperti itu, struktur garis organisasi pasti nggak akan bekerja dengan baik. Ya, jadi semuanya punya bidang masing-masing. Secara mudahnya kalau kita melihat sekretaris dan bendahara, oh iya ini tolong bendahara diedit ya. Kalau memang ada kata bendahara, ini nggak jangan dipakai ya. Bendahara, ini kurang ain. Ya, jadi sesuaikan dengan tempat kalian PKL. Ya, kalau di situ misalkan Pak di tempat saya cuma ada owner, tidak ada direktur. Nah, saya tanya misalkan Pak Robert, Pak Robert di sini selaku apa Pak? Direktur atau apa? Loh, saya tidak ada jabatan, wong ini usaha saya sendiri, misalkan seperti itu. Ya, badannya CV, tapi saya nggak punya jabatan apa-apa. Ya tulis aja pemilik atau owner. Bisa nulis owner kan, OWNER. Nah, seperti itu. Lalu di bawah owner itu ada siapa saja?
Pak cuma ada karyawan 4, ya tulis saja langsung ke bawah bagannya, berarti ada 4 kotak, tulis saja karyawan semua. Kalau kalian lebih detail, mungkin karyawan bidang apa, kan nggak mungkin semua karyawan sama. Toko pun ada yang bagian kasir, mungkin ada yang bagian pramuniaga, ya seperti itu. Kalau misalkan kalian di offset atau percetakan, ya saya dengarkan kemarin ada, saya lihat ada yang di percetakan. Nggak semua karyawan itu sama. Ada yang bagian keuangan, ada yang administrasi, ada yang bagian desain, ada yang di bengkelnya, bukan bengkel ya, apa namanya, ruang percetakan, nah, atau mungkin dia bagian inventaris, nah seperti itu. Ya, ada juga mungkin yang marketing, yang mempromosikan apa namanya usaha mereka. Ya, jadi usahakan apa namanya job description juga harus ada. Ya, kalau bisa ditambahkan tabel, bukan tabel ya, bagan. Ya, oke. Lalu di bab 3, di sini mungkin hampir sama dengan yang kalian terima dari BKK. Kemarin sudah ditulis tangan pada setiap kalian masuk dan meminta paraf dari instruktur hidukanya atau tempat PKL-nya. Ya, saya harap semua sudah minta tanda tangan ya, jangan dirapel. Kasihan instrukturnya kalau ngerapel segini banyaknya 2 bulan, berarti kurang lebih 2 kali 30. Berarti 60 kali tanda tangan. Kalau bisa jangan dirapel. Ya. Lupa ini semua harus diketik, diisi tabel-tabelnya. Iya, harus diisi. Namun tidak seperti tahun lalu karena dirasa memberatkan, ya. Di sini kalian misalkan tidak perlu meminta tanda tangan dan cap stempel lagi, ya. Kenapa? Karena kalian sudah meminta pada apa namanya? Pada daftar hadir yang sudah kalian tulis. Ya, lupa lah, terus yang saya tulis taruh mana? Nah, yang kalian tulis nanti akan ditaruh di paling belakang setelah penutup, ya, sebagai lampiran. Jadi data yang kalian ketik tidak perlu bukti keaslian atau bukti keabsahan, ya. Cukup nanti kalau misalkan dihapus bagaimana Pak? Jangan, biarkan saja. Cukup nanti saya yang menandatangani saja, ya. Artinya saya nanti akan menandatangani dengan melihat lampiran yang sudah kalian sematkan di belakang penutup, ya. Jadi isi tabel ini adalah sesuai dengan yang kalian tulis setiap hari. Kalau kalian masuk pukul sekian, ya, misalkan hari pertama hari Senin masuk jam 08.00 misalkan, ini paraf dari instrukturnya, pulang jam 16.00, keterangannya bekerja dengan baik, tertib dan lancar misalkan, ya. Ketikkan saja sesuai dengan yang kalian tulis pada daftar hadir kalian masing-masing. Ya, bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi nggak perlu minta tanda tangan kedua kalinya karena setelah kalian mengetik ya. Oke, baik, biar lebih cepat. Sudah 20 menit ya. Daftar hadir lagi, ini nggak perlu karena sama seperti tadi. Nah, jurnal pun juga sama. Jurnal ini adalah catatan yang kalian lakukan. Jadi catatan kegiatan ya. Misalkan ini nanti identitas juga perlu kalian isi semua, kompetensi kalian pasti multimedia, tempat PKL-nya di mana ya. Lalu misalkan hari pertama uraian singkat mengenai, oh ini salah tulis lagi Indah ini. Ya, bukan mengenal ya, mengenai pengalaman atau pekerjaan yang dilakukan dan tolong diberi spasi ini setelah yang ya. Padahal OTKP ini juga ada typonya ya. Jadi tolong ini nanti diketikkan sesuai dengan jurnal yang kalian tulis secara manual. Ya, sesuaikan sama persis. Dan sekali lagi di sini kalian tidak perlu meminta tanda tangan dari pembimbing lagi. Ya, nggak perlu. Karena apa? Bukti keabsahan dari dokumen yang kalian ketik ini pada halaman 8 contohnya akan kami lihat atau sekolah lihat pada lampiran. Ya. Ini juga jurnal sama seperti tadi. Ya, saya scroll lagi. Nah, ini catatan peserta didik dan pembimbing PKL. Catatan ini diperlukan. Kemarin ada yang sudah menuliskan enggak? Catatan ini seperti apa? Kalau jurnal tadi pekerjaan yang kalian lakukan. Kalau catatan ada yang membuat catatan? Dari instruktur di tempat PKL ada yang memberi catatan di sini? Ada enggak? Kalau enggak ada berarti alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Kalau catatan ini sampai ada, berarti ada yang perlu diperbaiki atau dibenahi. Contohnya apa? Contohnya misalkan
meskipun datang tepat waktu atau mungkin bahkan sebelumnya dan pulang pada saat tepat waktu, ya, tapi ada catatan khusus. Contohnya apa? Kurangnya inisiatif dalam bekerja. Misalkan seperti itu. Pernah nggak kemarin instruktur kalian nanya, kalian nggak diberi pekerjaan tapi diem aja, malah main HP. Mungkin ada kasus seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu dan instruktur kalian mungkin mendiamkan, mungkin menuangkan pada catatan ini nantinya. Nah, ya, tapi jangan sampai catatan ini terlalu vital atau mungkin sangat parah, bolos kerja lah, jangan sampai seperti itu. Ya, dan Bapak harap tidak ada catatan khusus untuk kalian, ya. Karena kalau catatan khusus ini sampai banyak sekali, berarti kalian kurang disiplin, ya, minimal seperti itu, ya. Oke, lalu petunjuk penilaian juga nggak perlu Bapak sampaikan karena semua tidak ada yang perlu diganti. Ini hanya acuan atau panduan untuk mengisi nilai bagi instruktur kalian di sana, ya. Yang penting nanti untuk mengisi hasil penilaiannya. Identitas ini juga harus kalian isi sesuai dengan tempat PKL masing-masing, lengkap dengan nama pimpinan dan pembimbing instruktur kalian di sana, ya. Lalu di sini ada aspek penilaian. Aspek penilaian ada beberapa bagian. Yang pertama ada non teknis. Pak, di sini apakah ada yang boleh diganti atau mungkin ditambahkan? Itu mengikuti dari tempat kalian PKL. Kalau seumpama tidak ada, biarkan saja seperti itu. Maka 5 indikator penilaian ini atau 5 aspek ini akan menjadi acuan mereka untuk menilai kalian semua. Disiplin nggak si A ini? Ternyata disiplin, angkanya 9. Tapi nggak suka kerjasama, sukanya kerja sendiri, egois. Nah, berarti nilainya kerjasamanya bisa rendah, bisa 6. Ya, lupa 6 kan di bawah KKM. Nah, kan lihat akumulasinya nanti setelah dijumlah dan dirata-rata. Ya. Oh, ternyata inisiatif. Nah, berarti nilainya naik lagi 9. Maka 9, 6, 9 sudah berubah menjadi 24. 24 kalau dibagi 3 sudah 7, nah, berarti kan sudah di atas KKM. Nah, tinggal ditambahkan tanggung jawabnya bagaimana dan kebersihan ini bagaimana. Ya. Mungkin ada yang sudah dapat nilai dari instrukturnya? Belum ada ya? Biasanya di akhir kalau nilai. Ya. Lalu kebersihan ini kenapa? Kenapa, Bar? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, oke, nggak apa-apa. Biasanya di akhir. Karena mereka mungkin punya catatan sendiri. Setelah itu, setelah kalian mau berakhir PKL di sana, baru meminta form dari penilaian kalian. Ya, kebersihan ini bukan hanya kebersihan pribadi kalian sendiri. Ya, kadang kan jadi karek lanang, telat, budal ke atas raudok. Nah, seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi kebersihan termasuk pada lingkup area kerja kalian. Contoh, mejanya berantakan, dibiarkan saja. Sing senengane ngemil, bukusnya kandang dibuang. Ya, lalu recehannya, pecahan dari camilan tadi tercecer di meja kalian. Nah, itu termasuk aspek kebersihan. Ya, jadi lingkungan kerja juga berpengaruh. Ya, nanti ini juga sama, tidak perlu meminta tanda tangan dan cap stempel. Ya, karena di catatan kalian yang ditulis tangan sudah ada cap stempelnya, ya, sehingga kalian tidak perlu ke sana 2 kali. Tapi ada kecuali kalau misalkan kalian memintanya bersama-sama, ya. Tapi kan hampir mustahil karena kan kalian mengetik isi atau data dari laporan ini sesuai dengan yang kalian dapat setelah selesai PKL. Nah, jadi hampir mustahil. Ya, kecuali kalian mau repot ke sana. Kalau nggak mau repot, ya sudah ikuti saran Bapak. Ya, tidak perlu minta tanda tangan lagi. Oke, aspek yang kedua adalah ini di sini ada fotografi. Barangkali kalau misalkan Pak, saya kan nggak di studio foto, nggak ada fotografi, atau mungkin saya hanya di offset, saya hanya melakukan pekerjaan desain grafis. Nah, silakan bisa diganti, ya, bisa diganti sesuai dengan instruksi dari instruktur masing-masing. Ya, atau kalau misalkan tidak ada fotografi ini biarkan saja dikosongi. Cukup isi yang sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Nah, misalkan oh desain grafis di sini, ya sudah isi saja yang ini. Ya. Jadi yang B1 fotografi tidak perlu diisi. B2 baru diisi. Paham ya? Jadi tidak perlu menuliskan semua daftar nilai, ya. Jadi cukup isikan daftar nilai yang sesuai bidang kalian yang kalian lakukan di sana.
ya. Oke, lalu B3 animator misalkan. Nah, yang di atas tadi misalkan kalian nggak melakukan itu, melakukan animasi, ya sudah B1, B2 nggak perlu diisi. Cukup isi dengan B3-nya saja, ya. Pak, kalau saya fotografi sama desain tadi gimana? Nah, baru isi keduanya, ya. Nah, kalau pengambilan gambar bergerak ini yang berkaitan dengan video. Misalkan kalian praktek di studio foto yang vendor tersebut memiliki klien atau jobnya itu misalkan ke wedding. Nah, kalian ikut mengoperasikan di sana. Nah, ya, aspek yang dinilai apa saja lah. Ini ada 10 aspek. Mengoperasikan kamera, setting fiturnya, mungkin apa namanya, aperture-nya. Nah, segala macamnya lah itu bisa kalian tulis. Intinya kalau kalian hanya melakukan salah satu bidang saja, tulis di salah satu bidang tersebut saja. Kalau 2 bidang, tulis di 2 bidang tersebut. Paham ya? Siap, paham, Pak. Oke, paham. Paham, Pak. Oke. Kalau tadi pengambilan gambar bergeraknya, berarti ke proses produksinya, ini adalah apa namanya, pasca produksinya, ya, masuk ke dalam pengolahan audio video, atau mungkin nanti di kelas 12 kalian akan ketemu yang namanya TPAV, teknik pengolahan audio video, ya. Kalau misalkan saya hanya di bidang ini ya sudah tulis itu saja. Dan yang keenam ini adalah apa ya namanya, serep atau mungkin cadangan. Apabila dari kelima aspek penilaian tadi, mulai B1 sampai B5, tidak ada yang relevan atau masuk ke sana, kalian bisa menuliskan sendiri pada B6. Bidang pekerjaannya apa? Tapi saya harap masih ada korelasinya dengan multimedia. Jangan sampai kalian nanti magang di suatu tempat, kamu kerja ngapain? Saya jadi kasir, Pak. Saya jadi waiters, Pak. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak relevan. Ya, meskipun kalian suka, tapi tidak relevan. Syarat untuk selesai PKL harus sesuai pada bidang atau kompetensi kalian masing-masing. Ya, dan sekali lagi di sini kalian tidak perlu meminta tanda tangan dari instruktur. Loh, pimpinan juga ada. Perlu minta enggak, Pak? Enggak perlu. Kenapa? Karena kalian sudah meminta pada laporan yang pada daftar nilai yang sudah ditulis tangan. Ya. Lalu rekapitulasi ini apabila hanya salah satu saja, ya sudah, misalkan pengolahan video dan audio. Ya, tulis saja di sini rekapitulasinya berapa angkanya. Nah, ya, hurufnya berapa. Untuk mengkonversi dari angka ke huruf, lihat pada halaman yang atas tadi. Ya. Oke, saya scroll sebentar supaya tahu. Misalkan angkanya menuju ke 89, maka 89 itu masuk ke mana? Nah, 8,9 masuk ke baik. Jika 9, maka menuju ke baik sekali. Ya, mulai 9,00 sampai 10. Ya. Lihat di sini aspek non teknis, ya. Oke, saya kembalikan lagi ke bawah. Ini sudah halaman berapa ini? 21, kurang sedikit lagi. Ini rekapitulasinya tadi sudah. Nah, penutup. Penutup juga tidak ada yang merah, artinya kalian tidak perlu mengganti. Tapi seumpama Pak, saya mau menyimpulkan sendiri boleh, boleh, ya. Seperti ini sudah menurut saya sudah cukup baik, ya. Cuma kurang satu baris, ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Indah, tapi katanya sudah terlanjur disampaikan ke siswa. Tidak apa-apa, ya. Karena kalian masih dalam levelnya anak SMK, kalian belum masuk ke dalam dunia kerja yang sebenarnya, jadi hal sekecil ini masih bisa saya toleransi. Kalau dalam dunia OTKP atau perkantoran, ya tidak boleh dalam satu paragraf itu jumlah barisnya 4, harus minimal 5, ya. Tapi tidak perlu kalian ganti. Oke, lalu di sini ada lampiran foto. Saya harap kemarin kalian sempat mengambil gambar. Kalau belum sempat, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Sekarang 23, kalau berakhir tanggal 28 berarti kan 5 hari. Ya, molor-molor dikit. Jangan lupa ambil gambar. Ya. Kenapa? Supaya kalian punya bukti bahwa kalian benar-benar secara administrasi melakukan pelatihan pekerjaan atau praktik kerja. Ya. Berapa banyak Pak? Secukupnya saja. Nanti saya lampirkan yang menurut kalian hasil gambarnya yang paling bagus. Ya. Loh Pak, caranya gimana saya ngambil foto? Kalian kan bisa minta tolong temannya. Nah,
Ya, kita punya akal, kita dikasih akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mikir. Kalau kita yang difoto, siapa yang foto? Ya teman kita. Kalaupun tidak bisa, tidak ada teman lain, misalkan, Pak, saya ditaruh di divisi A, tapi saya sendirian, tidak punya teman. Apa iya kalian tidak ada kenalan di sana? Masa kalian di sana PKL sendirian? Apa tidak ada karyawan di sana? Nah, ya, itu fungsi dari humanis atau kalian bersosialisasi atau berinteraksi dengan karyawan sana, ya, karena banyak sekali yang setelah lulus karena mereka interaksinya dengan karyawan sana bagus, attitude-nya bagus, kerjanya juga bagus, tanpa perlu ngelamar dipanggil sendiri, diminta oleh tempat PKL-nya. Ya, Pak, saya mau minta siswa A untuk kerja di tempat saya. Loh, kurang enak apa? Nah, seperti itu. Ya. Jadi usahakan lampiran foto harus ada, ya. Lampiran foto harus ada. Oke, ini sudah terakhir. Kalau bisa foto usahakan minimal 4. Ya, usahakan minimal 4. Jangan melakukan foto, jangan foto pada saat kalian melakukan pekerjaan yang sama persis. Usahakan yang berbeda. Loh Pak, saya kan cuma fotografi aja. Apa iya pada saat fotografi kalian cuma memfoto satu subjek saja? Atau mungkin satu objek saja? Misalkan kalian memfoto produk misalkan. Apa iya produk yang difoto ya itu aja? Kan tidak mungkin. Ya, pasti ada produk yang berbeda. Kalaupun produknya tidak ada, kan bisa disiasati. Bukan saya ngajari kalian jelek ya. Artinya bisa kalian siasati dengan, Pak, saya pinjam produk itu dong untuk saya action mengambil gambar. Nanti difotoin sama teman saya, kan bisa. Ya, jadi jangan berhenti pada saat kalian punya masalah. Ya, cari solution problem solutionnya bagaimana. Ya, atau kalau kalian bingung, kalian punya guru pembimbing. Ya, yang MM1 ada Bu Okta, MM2 ada Pak Eza ya, Pak Eza, MM3 ada Pak Fauzi, MM4 ada Pak Eza. MM4 Pak Abdul. Ya, kalian bisa konsultasi. Ya, jangan sampai kalian itu menjaga jarak dengan guru pembimbing. Justru kehadiran guru pembimbing itu di sana yang menjadi saya stop ya. Jangan sampai guru pembimbing kalian di sana kalian jauhi sehingga malah kalian kebingungan sendiri. Justru kehadiran mereka di sana, Bapak Ibu guru kalian, untuk membantu kalian pada saat kalian kesulitan atau menghadapi permasalahan. Ya, untuk secara overview bagaimana? Sekarang sudah mendekati selesai, kurang 5 hari lagi. Secara garis besar, apakah kalian ada permasalahan yang cukup berarti? Kalau ada, mungkin bisa disampaikan di sini nanti. Ya, baik ya, itu saja dari Bapak untuk sosialisasinya. Sekarang kita mulai tanya jawab kurang lebih 5 menit saja atau 10 menit. Silakan barangkali ada yang ditanya tentang laporannya. Halo? Halo Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Cantika. Itu saya habis nyoba di beberapa ada yang tidak bisa ditulis Pak. Nyoba di mana maksudnya? Di komputer? Laptop. Iya, di laptop. Laptopnya menggunakan Microsoft Office berapa? Berapa ya? 12 berapa ya Pak? 12. Apalah aku Pak. Hafal. Kalau sekarang yang paling baru Office 2021. Sebelum 2021 ada 2019. Sebelumnya lagi 2016. 2020 kalau nggak salah. Nggak ada 2020. Setelah 19 langsung 21. 21. Kalau minimal 2016 sebetulnya bisa, pasti bisa. Atau 21. gini, 21. Pakai MS Word kan? Iya, MS Word. Terus yang nggak bisa diganti apanya? Teksnya atau apanya? Nambahin ketikanya nggak bisa. Mau Masa masukin apa itu? Catatan itu loh Pak. Oh gitu. Sebetulnya pasti bisa. Atau ginilah, kalau kamu kesulitan, jangan-jangan kamu yang kamu buka adalah PDF, bukan docx atau doc. Kan ada ekstensinya tuh, misalkan laporan PKL .docx. Mungkin kamu buka yang PDF? Enggak. Doc kok Pak. Yang Doc, lain ya? bisa. Atau gini, kalau yang lain bisa, coba kamu copy dari temanmu, copy lagi, baru buka lagi di laptopmu. Kasih nama file lain, artinya nama file lain ditambahin. Misalkan laporan PKL, strip Cantika, misalkan.
atau di save as aja dulu. Kalau misalkan kesulitan, masih sulit lagi, kalau ada waktu ke sekolah, bisa ketemu dengan guru pembimbingmu. Kalau Bapak Ibu guru pembimbing juga sibuk, bisa kontak saya, bisa janjian dengan saya. Ya, yang penting tidak mengganggu jadwalmu PKL. Ya Pak, terima Ya, gitu kasih. ya. Oke, Cantika Ya, dari berapa? MM1. Yang satu, oh Bokta. Ya, oke, sip. Ada lagi mungkin untuk penulisannya atau fontnya? Kalau besar fontnya usahakan sama dengan yang lain ya. Fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Ya, itu yang resmi. Ini ada yang chat juga, saya sampaikan ya, Pak, saya Ezra ingin bertanya lewat kolom obrolan. Oke, di tempat saya hanya ada satu owner dan tidak ada karyawan lain. Jadi untuk strukturnya bagaimana? Nah, oke. Ezra ini kalau nggak salah MM4 atau 3 ya. Ezra ini Ezra MPK bukan? Ya, betul ya, kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Ah, betul, oke. Oke, jadi kalau misalkan hanya ada owner, ditulis saja apa namanya pemilik. Atau gini aja, pemiliknya namanya siapa? Owner, lalu kasih aja di bawahnya ada karyawan. Ya, karyawan 1, karyawan 2. Lalu buatkan tabel, bukan tabel ya, apa tadi, bagan. Ya, ditulis aja karyawan 1, 2, 3, gitu aja. Ya, karena memang terkadang usaha itu tidak ada yang baru mulai atau merintis, jadi belum memiliki karyawan. Ya, karena kos untuk karyawan juga cukup tinggi. Dan saya yakin kalian dapat teori itu di PKK ya. Kan kelas 11 sudah ada PKK toh? Pak siapa yang ngajar? Pak Panji ya? Nah, jadi saya yakin di sana juga ada teori seperti itu. Kalau usaha kita tidak bisa membiayai atau tidak ada ongkos apa namanya ya, tidak ada anggaran untuk menggaji karyawan, alangkah baiknya bijak tidak menggunakan karyawan terlebih dahulu. Ya, daripada maksa malah bangkrut likuidasi. Oh sorry, belum tikar. Oke, gitu ya Esra ya. Oh ya sudah dijawab, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin bisa ada yang bisa menyampaikan secara garis besar apa namanya di tempat kalian barangkali ada permasalahan, mumpung bisa ketemu saya, maksudnya ketemu saya secara online atau bisa berdiskusi di sini. Kalau nggak ada, saya anggap kalian baik-baik saja dan setelah ini selesai, berarti saya tidak mau dengar ada permasalahan yang muncul. Ya, nggak ada ya, kecuali yang bolos. Tiba-tiba di belakang ada masalah, sudah resiko ditanggung penumpang. Ya, kalian sudah mulai harus bertanggung jawab. Oh ini ada chat lagi siapa? Oh nggak ada. Oke, nggak ada ya. Mungkin Bapak Ibu Guru, Pak Abdul, Pak Eza, Bu Okta, Pak Fauzi nggak ada ya. Oke, mungkin Sudah Pak Andi. udah Ya. barangkali ada saran buat anak-anak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, baik saya cukupi dan saya harap kalian tidak menunda-nunda pembuatan atau penyusunan laporan ini. Karena apa? Nanti laporan PKL ini akan dijadikan dasar untuk memberi nilai pada rapot semester genap. Kalau rapot semester genap, kembali lagi saya ingatkan, ya saya bukan mengancam, tapi saya merimain atau mengingatkan kepada kalian supaya harus selesai. Ya, resikonya adalah tinggal kelas dan saya yakin 100% dari kalian tidak ada yang mau tinggal kelas. Meskipun nilai kalian baik sekali, sempurna, tidak akan naik kelas jika tidak ada nilai PKL. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Buat target ke kalian masing-masing, usahakan 1 atau 2 minggu pertama harus sudah selesai. Supaya kalian nanti ke belakangnya sudah lega, sudah longgar. Kenapa? Kewajiban kalian selesai. Ya, jangan terbiasa menunda-nunda. Ya, karena kita nggak ngerti apa namanya di masa yang akan datang ada permasalahan yang muncul di kehidupan kita nggak tahu. Ya, contohnya apa? Saya kasih gambaran satu. Pada tahun-tahun sebelumnya, baik di jurusan MM dan yang lain, ketika mau meminta tanda tangan instruktur dari tempat PKL-nya, instrukturnya sudah mutasi, artinya pindah cabang, ya sudah pindah cabang, sehingga harus nyari keluar kota, ya seperti itu sangat menyulitkan kalian nantinya.
Atau lebih parah lagi, tempat PKL-nya pindah dan tidak diketahui di mana. Nah, kan kebingungan. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri adalah jurusan TKJ. Karena saat itu saya juga menjadi pembimbing monitoring di TKJ, ya. Saya mendampingi anak-anak untuk meminta tanda tangan, ternyata tempat PKL-nya sudah pindah. Pindahnya dan nggak dekat, pindahnya ke Kediri. Nah, seperti itu. Sehingga dibutuhkan peraturan khusus nanti. Nah, ya, kasihan nanti. Yang rugi pasti kalian sendiri. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan dan semuanya saya anggap baik-baik saja karena tidak ada yang menyampaikan permasalahan di tempat PKL, ya saya rasa pertemuan malam ini sudah cukup. Yang ikut sekarang ada 74 partisipan. Kalau selain Bapak Ibu guru mungkin ada 4. Saya dan rekan saya ada Budia di sini. Budia ini rekan saya, seorang dosen, ya. Jadi kalian saya anggap sudah paham semua dan saya harap semoga kalian semua bisa lancar sampai selesai PKL, ya, tuntas sampai selesai nantinya dan sampai laporan. Oh iya, satu lagi, nanti untuk di laporan PKL jika ada tanda tangan kepala sekolah, tolong jangan menerobos masuk ke ruang kepala sekolah, ketuk pintu masuk, Pak saya mau minta tanda tangan, jangan, ya. Untuk meminta tanda tangan kepala sekolah harus dikumpulkan melalui TU. Ya, karena ini silih genji setiap tahunnya dan karena anak-anak jarang mendengarkan, ya. Setelah minta tanda tangan di TU, jika setiap hari harus di follow up. Pak, punya saya apakah sudah selesai ditandatangani Pak Kepala Sekolah? Ya, Bapak Kepala Sekolah. Kalau sudah, langsung diambil, serahkan ke BKK supaya masuk ke dalam rekapitulasi nilai, ya, langsung kalian tanda tangan di bukti penyerahan laporan PKL. Ya, baik, seperti itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah hadir mendampingi anak-anak kita. Ya, ini karena nggak ada Pak Ustadz, saya nggak perlu mendoakan. Saya doakan saja semuanya lancar, baik-baik saja, sehat selalu, banyak rezeki. Ya, oh ya, jaga kondisi, jangan tidur malam-malam ya. Kalian sebentar lagi kembali ke lingkungan sekolah. Usahakan aktivitasnya terjaga. Ya, baik saya akhiri. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan PKL ini. Ya, saya tutup. Ya, wabil taufik walhidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, anak-anak ya. Sama-sama. Makasih banyak. Ya, Makasih, silakan. Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bu Lili. Istirahat ya, malam habis kerja ini tadi ya. Oke. Iya, Pak. Tadi, Pak. Ya, makanya jangan lupa, jangan telat ya. Mumpung masih jam 8 ini. Makan malam dulu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Rio. Ya. Terus menyertaimu, Pak. Amin. Tuhan Ya. memberkati. Amin, amin. Ya, silakan boleh live. Nah, yang nggak live ini yang yang ditinggal lagi HP ini. Kita lihat, ayo siapa yang nggak memperhatikan lah ditinggal HP ini. Oke, silakan boleh meninggalkan room. Mas Aditya, Mbak Chelsea. Chelsea ini Mbak ya? Chelsea Aulia. Saya belum hafal ini. Yo, area-area desainer belum hafal saya. Javier, ayo Javier di mana ini? HP ini tinggal di ruang makan ini yo. Irsyad. Oke, kalau sudah saya stop ya. Saya